Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Kelas Bimbel. Kali ini kita akan membahas beberapa soal tes akademik Polri penerapan numerik. Sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan hidupkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari YouTube channel Kelas Bimbel. Sebuah garis melewati titik A dan menyinggung sebuah lingkaran di titik B. Panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah 8 cm dan panjang AB adalah 15 cm. Jika garis tersebut tegak lurus dengan jari-jari lingkaran, tentukan jarak titik A ke pusat lingkaran dalam bentuk cm. Nah, sekarang kita misalkan ada sebuah lingkaran nih, teman-teman. Ada sebuah lingkaran di sini. Kemudian ada garis yang melewati titik A dan menyinggung lingkaran di titik B. Misalnya di sini adalah titik B. Di sini B-nya, kemudian ada sebuah garis nih di sini. Nah, ada garis nih. Ini misalnya ada titik A di sini. Nah, seperti inilah kurang lebih garis itu menyinggung di titik B, menyinggung lingkaran di titik B. Panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah 8 cm. Misalnya ini adalah titik tengah lingkarannya, atau kita bisa simbolkan O. Kemudian ini berarti titik tengahnya. Nah, ini jari-jarinya di sini ya. Itu adalah 8 cm. 8 cm. Kemudian panjang AB adalah 15 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang A, titik A ini, ke titik pusat. Ke titik pusatnya di sini ya kurang lebih ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan karena dia tegak lurus, teman-teman, tegak lurus berarti dia memiliki sudut 90 derajat. Nah, kalau kita perhatikan ilustrasinya ini kan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Berarti untuk mencari AO ini atau panjang titik A ke pusat lingkaran, kita bisa mencarinya menggunakan rumus Pitagoras, di mana AO kuadrat berarti sama dengan AB kuadrat ditambah BO kuadrat. Nah, sehingga kita dapat di sini AO kuadratnya itu sama dengan AB-nya adalah 15 kuadrat ditambah BO-nya adalah 8 kuadrat. Maka nilai AO-nya sama dengan akar dari 225 ditambah 64. AO-nya sama dengan akar dari 289. Jawabannya AO-nya adalah 17 cm. Jadi jawabannya adalah yang opsi C. Paham ya? Kita menuju ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, misalkan C sama dengan X plus 1 pangkat 3 ditambah 3 kali X plus 1 kuadrat dikali 2 ditambah 3 dikali X plus 1 dikali 2 kuadrat ditambah 2 pangkat 3. Maka nilai C sama dengan. Nah, teman-teman, kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman bisa menggunakan trik cepat yang akan saya berikan nih. Trik cepatnya adalah kita fokuskan ke konstantanya saja, teman-teman. Konstanta. Konstanta itu mungkin teman-teman yang asing mendengarnya atau yang lupa. Konstanta itu cuma berfokus di angka saja. Jadi di ini angka nih. Angka. Jadi angka yang tidak ada variabelnya atau simbol-simbolnya. Jadi kita fokuskan di yang pertama sini, di bagian sini. Bisa akan warnai berbeda ya. Di sini kita punya adalah 1 pangkat 3. 1 pangkat 3, kemudian kita tambah yang di bagian sini nih. Nah, ini teman-teman, yang tanda tambah ini menyesuaikan ya, menyesuaikan ini tambah, ini tambah, ini tambah. Nanti kalau misalnya ada pengurangan, ya tinggal teman-teman kurangi saja. Nah, ini ditambah berarti 3 dikali 1 pangkat 2 dikali dengan 2. Oke, fokus di konstantanya saja. Kemudian kita tambahkan lagi. Bagian yang sini berarti ada 3 dikali 1 dikali 2 kuadrat. Oke, nah yang terakhir ditambah bagian sininya cuma ada 2 pangkat 3. Nah, setelah itu tinggal kita operasikan. Berarti ini 1 pangkat 3, sini adalah 1 ditambah 3 kali 1 ya, 1 kuadrat kan 1. Dikali lagi dengan 2, berarti ditambah 6. Ditambah lagi 3 kali 1, 3. 2 kuadrat ini 4. Berarti 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Ditambah 2 pangkat 3 itu adalah 8. Ini kita jumlahkan 1 plus 6 plus 12 plus 8 hasilnya adalah 27. Nah, tinggal kita cari di opsi jawaban mana yang konstantanya menghasilkan 27. Di sini kita lihat opsi A, 1 pangkat 4. Ketika kita operasikan 1 pangkat 4 berarti hasil konstantanya adalah 1.
Kemudian kalau 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 27. Nah, ini bisa jadi opsi jawaban nih. Tapi kita cek dulu opsi yang lainnya. 2 pangkat 3 berarti hasilnya adalah 8 ya. Kemudian 4 pangkat 3 itu 64. 5 kuadrat itu hasilnya adalah 25. Nah, jadi yang menghasilkan konstanta 27 ada di opsi yang B. X plus 3 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya? Kita menuju ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, jika X plus Y kuadrat sama dengan 169 dan X kali Y sama dengan 40, maka nilai X kuadrat plus Y kuadrat titik. Nah, teman-teman untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman bisa menggunakan bentuk fungsi kuadrat di mana X plus Y jika dikuadratkan, maka hasilnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2 kali XY. Ini bentuk lain dari X plus Y kuadrat ya. Atau ketika dijabarkan, X plus Y kuadrat itu hasilnya ini. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ragu tentang bentuk X plus Y kuadrat itu hasilnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY, teman-teman bisa cari sendiri saja untuk membuktikannya. X plus Y, teman-teman kalikan sebanyak 2 kali X plus Y ini. Oke, karena X kuadrat itu ya bentuknya sama, tapi dikalikan gitu, saling mengalikan. Nah, karena sudah ini bentuknya, kalau misalnya sudah pasti bisa menggunakan langsung bentuk ini. Kemudian kita dapat di sini X plus Y kuadratnya adalah 169. 169 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2 kali XY. 2 kali XY-nya adalah 40. 2 kali 40. Maka X kuadrat plus Y kuadratnya itu sama dengan 169 dikurangi, ini kita kalikan 2 kali 40 berarti 80. Maka X kuadrat plus Y kuadratnya sama dengan 89. Jawabannya adalah yang opsi D. Oke, paham ya? Kita menuju ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, di sebuah area parkir berbentuk persegi panjang memiliki keliling 360 meter dan panjang diagonalnya adalah 120 meter. Berapa luas area parkir tersebut dalam meter kuadrat? Nah, teman-teman untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bikin dulu ilustrasinya biar nggak bingung. Nah, ilustrasinya misalnya ada sebuah lahan parkir persegi panjang. Kemudian diagonalnya nih teman-teman, diagonalnya itu memiliki panjang 120 meter. Nah, diagonal ini kan didapat dari hubungan dengan PL ya, panjang dan lebarnya. Kita bisa menggunakan rumus trigonometri di mana diagonalnya kuadrat itu sama dengan panjang kuadrat ditambah dengan lebar kuadrat. Nah, berarti ini 120 kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Maka panjang kuadrat ditambah lebar kuadratnya itu sama dengan 14.400 ya. Nah, ini kita simpan dulu teman-teman. Karena akan kita gunakan untuk nanti menggunakan rumus fungsi kuadrat ya. Yang sudah kita bahas tadi. Ini walaupun nggak sinkron nggak apa-apa ya. Nah, kemudian keliling ini teman-teman. Keliling di sini kan 360 ya. Kelilingnya itu sama dengan 360. Di mana rumus keliling adalah 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 360. Maka panjang ditambah lebarnya itu sama dengan 360 dibagi dengan 2. Kita dapat adalah 180. Ya benar ya. Nah, kita sudah dapat nih panjang kuadrat plus lebar kuadratnya, kemudian panjang plus lebarnya juga kita sudah dapat. Nanti kita akan menggunakan rumus fungsi kuadrat, teman-teman. Di mana fungsi kuadrat itu, mungkin teman-teman yang lupa, fungsi kuadrat itu di soal sebelumnya kita sudah bahas, itu menggunakan variabel X plus Y. Kali ini kita akan menggunakan variabelnya adalah P plus L. Ketika dikuadratkan, maka hasilnya adalah P kuadrat plus L kuadrat, itu ditambah 2 kali P kali L. Nah, di sini PL ini itu kan rumus luas persegi panjang. Nah, jadi nanti kita bisa menyelesaikan soal ini menggunakan rumus fungsi kuadrat ini, teman-teman. Karena di sini kan ditanyakan berapa luas area parkir itu ya. Sehingga kita dapat di sini berarti P plus L kuadratnya berarti 180 dikuadratkan sama dengan P kuadrat plus L kuadratnya adalah ini 14.400 ditambah
2 kali PL tadi adalah luas. Kita cari dulu 180 dikali dengan 180. Cukup kalikan 18 dengan 18. Nanti nolnya tinggal ditambahkan 2. Maka kita dapat di sini 4, 6, 8 kali 1 itu 8. Tambah 6 berarti 14. Kemudian ini 8, ini 1. Kita tambahkan berarti 4, 2, 3. Berarti 32.400 ya. Karena tambahkan 2 angka 0. Kemudian sama dengan 14.400 ditambah 2L. Maka 2L-nya itu sama dengan 14.400-nya pindah ruas ya. Atau kedua ruas dikurangi 14.400. 32.400 dikurangi dengan 14.400. Maka 2L-nya, saya tulis sini boleh ya. 2L-nya sama dengan 0,0081. Maka luasnya adalah 18.000 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 9.000 meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang opsi B. Oke, paham ya? Kita menuju ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, dalam suatu kelas terdapat 50 siswa. Di antaranya 25 siswa suka matematika, 24 siswa suka IPA, 23 siswa suka bahasa Inggris, 10 siswa suka matematika dan IPA, 12 siswa suka matematika dan bahasa Inggris, dan 11 siswa suka IPA dan bahasa Inggris. Serta 8 siswa suka ketiga pelajaran tersebut. Berapa banyak siswa yang tidak menyukai ketiga mata pelajaran tersebut? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus ini. Total siswa, itu rumusnya adalah A plus B plus C plus ABC plus negasi ABC. Negasi ABC ini maksudnya yang tidak menyukai ketiganya, teman-teman. ABC itu yang menyukai ketiganya. Kemudian dikurangi dengan jumlah yang menyukai AB, kemudian yang menyukai AC, dan yang menyukai BC. Oke, nah di sini A-nya itu saya bikin adalah MTK, kemudian B-nya adalah IPA, dan C-nya berarti adalah bahasa Inggris, BI ya. Nah udah, berarti total siswanya tadi kita punya adalah 50. Sama dengan yang menyukai matematika adalah 25. 25 ditambah 24 yang menyukai IPA, 24. Ditambah 23 yang menyukai bahasa Inggris, 23. Ditambah yang menyukai ketiganya. Yang menyukai ketiganya adalah 8 siswa ya. Tambah 8. Ditambah, nah ini yang nggak menyukai ketiganya adalah X. Atau teman-teman mau pakai simbol apapun nggak masalah. Mau pakai A, mau pakai Z misalnya ya. Nggak masalah, ini cuma simbol saja teman-teman. Kemudian kita kurangi dengan yang menyukai keduanya. Nih ada satu nih 10. Pertama 10. Kemudian ditambah 12 yang menyukai matematika bahasa Inggris. Kemudian ditambah lagi 11 yang menyukai IPA dan bahasa Inggris. Sehingga kita dapat di sini 50 itu sama dengan 25 ditambah 24 itu kan 49 teman-teman. 49 ditambah 23 berarti 72 ya. 72 ditambah 8 berarti nilainya adalah 80. 80 ditambah X dikurangi, nah ini kita jumlahkan teman-teman, berarti ini 33. Benar ya? Maka 50 itu sama dengan, ini X berarti ditambah 7, sisa 6, sisa 7, 7 dikurangi 4, 7 dikurangi 3 berarti 4, 47. Maka nilai X-nya sama dengan 50 dikurangi 47. X-nya sama dengan 3. Jadi ada 3 orang yang tidak menyukai matematika, IPA, dan juga bahasa Inggris. Jadi jawabannya adalah yang opsi B. Oke, paham ya? Kita menuju ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, diketahui sebuah kubus memiliki luas permukaan 486 satuan kuadrat. Tentukan volume kubus tersebut dalam satuan kubik. Nah, teman-teman, luas permukaan kubus itu rumusnya adalah 6 kali R kuadrat. Maka luas permukaannya adalah 486 sama dengan 6 kali R kuadrat. Maka R kuadratnya sama dengan 486 dibagi dengan 6. Maka R kuadratnya sama dengan 81. Maka R-nya sama dengan 9 ya, akar dari 81. Kemudian ditanyakan adalah volume. Rumus volume itu adalah
R pangkat 3. Berarti volumenya sama dengan 9 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 729 satuan kubik. Jadi jawabannya adalah yang opsi D. Soal selanjutnya, sebuah kotak berisi 10 pena dengan salah satu diantaranya rusak. Diambil 3 pena dan ternyata semuanya adalah pena yang tidak rusak. Jika akan diambil sebuah pena lagi, tentukan peluang pena rusak terambil. Nah teman-teman, kalau misalnya kita ketemu soal peluang seperti ini, teman-teman jangan sampai terkecoh. Pertama-tama kan diambil 3 pena dan ternyata semuanya adalah pena yang tidak rusak. Berarti dari 10 pena ini itu sudah diambil 3, berarti sisa 7 pena. Dan 7-nya ini termasuk di dalamnya adalah 1 yang rusak. Oke. Kemudian sisanya adalah 6 yang tidak rusak. Nah, kemudian kita akan mencari peluang jika kita akan mengambil sebuah pena lagi nih, peluang mendapatkan yang rusak. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus peluangnya adalah NA per NS ya teman-teman. Dimana NA-nya itu adalah yang rusak, sampelnya yang rusak itu berarti ada 1 teman-teman. Kemudian NS-nya itu adalah populasinya atau keseluruhan penanya yang ada di situ, berarti ada 7 teman-teman. Berarti peluang pengambilan tersebut akan mendapatkan pena yang rusak adalah 1/7. Jadi jawabannya adalah yang opsi B. Paham ya? Kita menuju ke soal selanjutnya. Diketahui bahwa 1Y adalah hasil dari akar pangkat 3 0,008 dikurangi akar pangkat 4 0,0001. Maka 10Y adalah, teman-teman untuk mengerjakan seperti ini, teman-teman bisa mencari dulu masing-masingnya ini. Pertama-tama saya akan menggunakan warna merah biar nggak bingung ya. 0,008 ini itu kan sama aja 8/1000 teman-teman. Ini diakarkan pangkat 3. Nah, kita bisa membuat 8 ini kan bentuknya menjadi 2 pangkat 3, kemudian 10 itu menjadi 10 pangkat 3. Akar pangkat 3. Nah, untuk keluar dari akar pangkat 3 itu kita harus mempunyai pangkat 3 dan ketika keluar pangkatnya menghilang. Itu ya, itu adalah sifat akar ya. Jadi untuk menyelesaikan sebuah akar itu kita harus mempunyai pangkat yang sama dengan akarnya. Di sini 3, berarti kita harus menghilangkan juga pangkatnya sebanyak 3 kali. Atau sebanyak sesuaikan dengan akarnya yaitu 3 juga. Berarti di sini kita bisa keluarkan 2-nya dan pernya juga adalah 10. Karena 10-nya juga punya pangkat 3 ya. Berarti akar pangkat 3 dari 0,008 adalah 2/10 atau 0,2. Kemudian, untuk mengeluarkan akar 4, nah ini kita ubah lagi sama seperti tadi, 1/10.000 berarti ya, 10.000, karena nolnya ada 4 nih teman-teman. Tadi nolnya 3 berarti 1000, kalau 4 berarti 10.000. Nah dengan cara yang sama, kita bisa membuat dulu ini teman-teman, satunya ini kan berarti 1 pangkat 4 nah ini 10-nya menjadi 10 pangkat 4. Nah, dengan cara yang sama juga tadi kita bisa mengeluarkan yang mempunyai pangkat 4, berarti 1/10. Ya, setelah itu tinggal kita operasikan teman-teman. Berarti mencari 0,08 akar 3 ya. Akar pangkat 3, 0,008 dikurangi akar pangkat 4, 0,0001 sama dengan 2/10 dikurangi dengan 1/10. Maka kita dapat adalah 1/10. Ini adalah nilai Y-nya. Maka untuk 10Y tinggal teman-teman kalikan saja. 10 dikali dengan 1/10. Ini dicoret, hasilnya adalah 1. Nah, kita cari yang 1 itu adalah yang opsi D, 100% ya. 100% ini kan sama aja 100/100. Sama dengan 1. Oke, paham ya? Kita menuju ke soal selanjutnya. Di toko bunga, 3/7 dari seluruh buket adalah bunga lili. Sisanya sebanyak 28 buket adalah bunga aster. Jika semua buket lili dan setengah buket aster terjual, berapa total buket yang terjual? Nah, teman-teman kita cari dulu banyaknya buket lilinya. Berarti kan kalau 3/7 nih, 3/7 itu adalah buket lili, banyak buket lili. Dan 28-nya adalah sisanya ya. Di sini ada kata sisanya. Maka kan kita bisa mencari buketnya aster itu tinggal kita kurangi 1 dengan 3/7. 1 ini dari mana? 1 ini dari total keseluruhannya atau 100% tadi ya. 100% seluruh punya buketnya di toko bunga itu adalah 1 ini atau 100%. Kemudian
Ini bisa kita ubah menjadi 7/7 dikurangi 3/7. Maka kita dapatlah 4/7. Nah, ini adalah 4/7, ini adalah buket aster, teman-teman. Aster. Nah, tadi kan rumus aster itu adalah untuk mencari banyak aster. Banyak aster itu adalah 4/7 dikali totalnya. Misalnya totalnya adalah kali T deh misalnya total. Nah, asternya adalah 28. Sama dengan 4/7 kali T. Maka nilai totalnya sama dengan 28 dibagi dengan 4/7. Total bunganya berarti 28 dikali 7/4. Ini bisa kita coret, hasilnya adalah ini 7. 7 kali 7 hasilnya adalah, totalnya adalah 49. Nah, setelah dapat totalnya berarti kita bisa mencari banyaknya bunga lili, teman-teman. Berarti banyaknya bunga lili itu sama dengan 3/7 dari 49. Ini coret-coret sisa 7. 3 kali 7 berarti 21. Oke. Nah, sekarang kita bisa mencari banyaknya buket yang terjual. Jika semua buket lili berarti 21 ditambah setengah buket aster. Asternya adalah 28, berarti setengahnya adalah 14. Maka jumlah total buket bunga yang terjual adalah 35 buket. Jadi jawabannya adalah yang opsi C. Paham ya? Kita menuju ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, berapa banyak bilangan prima berbeda yang merupakan faktor dari 3003? Nah, untuk mencari soal seperti ini sebenarnya teman-teman tinggal membaginya saja. Jadi 3003 ini kita bagi pertama-tama dengan bilangan prima. Bilangan prima itu kan dimulai dengan angka 2, kemudian 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi kita bagi terus dengan bilangan prima. Yang pertama-tama yang terlihat jelas itu adalah kita bisa membaginya dengan bilangan 3. Maka kita dapat adalah 1001 ya. 1001. Nah, ini adalah bilangan prima yang pertama. Kemudian kita bagi lagi, sebenarnya kita bisa coba lagi dibagi dengan 3 lagi. Jadi 1001 ini kita bagi lagi dengan 3. Hasilnya berapa? 3, 9-nya. Dapatlah 10, 1. Bagi 3 lagi, 9, 11. Nggak bisa ya. Berarti 1001 itu nggak bisa dibagi lagi dengan 3. Berarti kita naik ke 5. Pertama kita naik ke 5. Tapi kan kalau misalnya kita perhatikan, 1001 ini, teman-teman, 1001 ini kan satuannya bukan kelipatan 5 ya. Jadi nggak mungkin 5 bisa membagi dengan membagi 1001 ya. Tadi 2 juga nggak bisa karena bilangannya ganjil. 3 tadi sudah selesai. Sekarang kita naik ke bilangan 7. Bilangan prima yang 7 ya. 7 coba kita 7. 1. Berarti 7 sisa 30. Kemudian 4, 28. Kita kurangi lagi. Ini sisa 21. Dibagi lagi dengan 3. 21. Habis. Berarti 7 bisa juga sebagai faktor bilangan prima dari 3003. 7. Setelah itu kita bagi lagi 143 ini dengan bilangan prima lainnya. Berarti kita tulis di sini 143 dibagi dengan 7 lagi bisa? Nggak bisa ya, karena ini 2, 14. Sisa 3, nggak mungkin. Berarti naik lagi. Coba kita bagi lagi dengan 11. Ini 7 sudah habis ya. Kita bagi dengan 11. Berarti jawabannya 1, 11, sisa 33. Berarti sisa 33 ya. Kita kurangi habis. Nah, berarti 11 ini termasuk faktor bilangan prima juga, teman-teman. Kemudian kan sisa 13 nih. Nah, 13 ini juga termasuk bilangan prima. Berarti 13 ini bisa langsung kita simpulkan bahwa dia termasuk bilangan prima dari faktor yang merupakan faktor dari 3003, teman-teman. Jadi ada berapa faktor bilangan prima berbeda yang dimiliki oleh 3003? Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah 4 yang opsi D. Paham ya? Nah, sekarang teman-teman kalau sudah paham, silakan teman-teman kerjakan soal berikut ini dan tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini serta follow IG Kelas Bimbel di @kelasbimbel.id. Dan juga teman-teman bisa follow TikTok Kelas Bimbel di @kelasbimbel untuk mendapatkan video dan pembahasan terbaru dari TikTok Kelas Bimbel. Sekian pembahasan kita, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.